Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Rizal Nuransari dari SD Negeri Sungai Pandang Tengah. Saya Randy Fitrianda dari SMP Negeri 7 Kamutai. Saya Abdi Jayanto dari SMK Negeri 2 Kamutai. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat ya. Iya. Ini saya akan menindaklanjuti yang kemarin yang Bapak informasikan ke saya bahwa saya diminta untuk menjadi supervisor pada saat Bapak nantinya melakukan kegiatan coaching seperti itu ya, Pak. Iya Pak. Nah, untuk sebelumnya ini saya akan mendiskusikan tentang atau nanti setelah ini mendiskusikan saya akan berikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama mengenai rubrik penilaian, Pak Ida ya. Jadi untuk rubrik penilaian pada saat terjadinya coaching nanti ya, saya akan mengamati bagaimana proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab kan, seperti itu. Dan juga saya ingatkan kembali Pak Rida, nanti jangan lupa prinsip coaching itu juga harus Bapak terapkan. Itu ada kemitraan ya, ada proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi biar nantinya potensi yang ada pada coachingnya bisa tergali kan, seperti itu ya Pak Rida ya. Iya Pak. Sebelumnya ini saya akan meminta atau memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Rida. Yang pertama itu mengenai kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching itu. Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah presensi Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada 3 ya Pak Rida ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus ini Pak Rida, dari ketiga kompetensi itu ya, dari ketiga itu yang secara spesifik yang Bapak inginkan untuk diobservasi itu yang mana Pak Rida? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak itu nanti mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi ada 2, yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak Rida nih. Indikatornya bagaimana yang Bapak inginkan pada saat terjadi proses coaching? Ya, pada saat coaching nanti yang saya inginkan adalah itu coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga nanti yang saya harapkan coach tersebut itu juga mampu Pak mengidentifikasi langkah-langkah dalam membuat penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut. Jadi kalau bisa saya simpulkan, indikatornya adalah nanti coach bisa menemukan langkah atau strategi atau metode yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh si coach seperti itu ya Brida ya. Iya, betul. Mungkin untuk kegiatan pra observasi ini cukup sekian dulu, nanti silakan Bapak lanjutkan untuk kegiatan coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Apa yang sesuai dengan Bapak inginkan ya. Iya. Terima kasih Pak Rida. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Ridi. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Kabarnya baik Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, apakah Bapak Ridi ada waktu, karena saya ingin mengajak Bapak Ridi untuk mengobrol. Mudah-mudahan Bapak Ridi tidak keberatan. Oke, siap Pak. Ya, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Iya, oke. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan ya, Pak Redi ini seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Redi? Oke, iya Pak. Jadi akhir-akhir ini tentang masalah pembelajaran di kelas ini Pak. Jadi saya lihat apabila anak-anak ikut proses pembelajaran dari saya, mereka kurang bersemangat ini Pak.
Iya. Nggih. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak? Nggih. Jadi untuk pertemuan kita kali ini nih Pak, saya ingin berbagi sharing dengan Bapak ini tentang permasalahan yang saya hadapi. Nggih. Jadi tentang minat anak yang kurang di pelajaran bahasa Inggris. Mereka lebih suka pelajaran yang seperti olahraga, yang ada praktek-prakteknya ini Bapak. Iya. Iya. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita hari ini Pak? Iya. Saya inginnya nantinya permasalahan yang saya hadapi ini dapat terpecahkan ini Bapak. Iya. Jadi minat anak itu nanti akan tinggi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah sekarang Pak Redi coba ceritakan nih pada saya apa yang Pak Redi rasakan saat ini. Iya. Jadi ketika di dalam kelas ini Pak, ketika saya memberi pelajaran bahasa Inggris, itu anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang bicara dengan temannya, ada yang usil dengan temannya. Mungkin mereka minat dari belajar bahasa Inggrisnya ini yang kurangnya nih Bapak. Oh iya. Nah tadi Pak Redi katakan anak murid Pak Redi itu kurang antusias nih, kurang minat terhadap pelajaran bahasa Inggris yang Bapak berikan. Nah, apa yang membuat anak-anak itu Pak yang kurang minat tersebut? Jadi, kalau saya perhatikan ini Pak, ketika saya bandingkan dengan mata pelajaran yang lain, anak itu lebih cenderung mereka suka dengan pembelajaran yang ada prakteknya Pak, seperti olahraga. Kan mereka senang dalam melakukan hal tersebut, mereka tertarik dengan hal tersebut. Jadi saya akan mencoba nantinya bagaimana bahasa Inggris ini jadi lebih menarik juga kepada mereka. Mungkin nanti akan saya menggunakan media yang lebih interaktif kepada siswa, kepada murid tersebut supaya mereka lebih fokus dalam belajar nanti. Oke, saya mengerti maksudnya Bapak Redi katakan. Nah, sekarang nih saya ingin tahu nih bagaimana nih proses pembelajaran yang Pak Redi lakukan di kelas nih pada saat mengajar. Iya. Jadi saya sering menggunakan di dalam kelas itu Pak dengan cara yang monoton, seperti mereka cuma melihat, mengobservasi dari gambar-gambar yang ada di buku pelajaran saja, tanpa saya berikan materi yang lebih menarik. Padahal kan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, mereka lebih suka, lebih tertarik dengan media-media yang interaktif. Jadi nanti saya akan coba untuk menggunakan media-media pembelajaran yang ada di YouTube, yang ada di internet. Mungkin bisa nanti saya lakukan seperti itu. Oke, baiklah Pak, kalau begitu berarti Bapak sudah tahu penyebab dari kurangnya motivasi pembelajaran murid-murid Bapak ini di kelas Ya. dibanding tadi pelajaran olahraga. Terus Pak, kira-kira nih apa ada lagi nih yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias nih dengan pembelajaran yang Bapak berikan? Iya, jadi seperti ini Pak, pembelajaran bahasa Inggris itu kan mungkin anak-anak itu karena mereka menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa dari luar, jadi mereka itu sebenarnya ingin menggali sendiri tentang bagaimana bahasa Inggris itu. Jadi mungkin bisa nanti saya menggunakan ada media-media yang penutur aslinya, misalnya yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin mereka akan lebih tertarik seperti itu. Iya. Mantap sekali Pak. Nah, dari apa yang Bapak katakan tadi nih, misal kalau kita membicarakan level nih Pak ya, Iya. misal ada level 1 nih ya, sampai 10, kemudian murid Bapak nih saat ini kira-kira ada di level berapa Pak? Iya. Kondisi dari anak
didik saya atau murid saya di dalam kelas itu, ini kalau saya patok ini sekitar di angka 5 Bapak. Wah, angka Nggih. 5 ya Pak ya. Nah, Nggih. angka 5, oke. Nah, artinya murid Bapak ini di kondisi angka 5 nih. Seandainya nih kita masih berpatokan dari kelas 1 sampai 10 ya Pak ya. Murid ideal yang Bapak inginkan itu kira-kira di angka berapa Pak untuk peningkatannya ke depannya? Iya. Karena ini mata pelajaran bahasa Inggris ini di SD Pak, itu mungkin jadi mata pelajaran tambahan saja. Jadi untuk kedepannya mungkin saya cuma bisa mematok di angka 7 saja Pak. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Bapak tadi menginginkan dari angka 5 kemudian inginnya ke angka 7. Nah, untuk mencapai angka 7 yang Bapak inginkan tadi, kira-kira nih rencana ke depan yang akan Bapak lakukan dari penjelasan Pak Redi tadi, ada tidak yang ingin Bapak Redi perbaiki? Iya, jadi ini kalau hanya melihat dari minat peserta didik yang kurang, saya mungkin akan mencoba nanti menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik Pak. Jadi menggunakan media interaktif seperti sekarang ini kan aplikasi banyak yang disediakan di internet itu yang menunjang untuk dunia pendidikan. Contohnya seperti Canva. Di Canva itu kan bisa kita gunakan untuk presentasi, untuk membuat semacam poster dan lain-lain. Mungkin itu akan lebih menarik nanti bagi anak untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oke, itu bagus sekali Pak rencana Bapak. Oke, nah apa ini komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak sebutkan tadi? Komitmennya ke depannya nanti saya akan melakukan hal tersebut dalam waktu dekat ini Bapak. Iya. Karena untuk memotivasi, untuk menumbuhkan minat anak tersebut yang tadinya mereka kurang antusias dalam belajar bahasa Inggris, itu kan harus segera diatasi. Jadi akhirnya nanti mudah-mudahan nilai dari anak tersebut juga akan meningkat dari hasil dari rencana aksi yang akan saya lakukan. Oke ya, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan nih Iya Pak. semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan tadi. Ya mudah-mudahan Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Iya Pak. Ini sama-sama Pak. Dan terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan untuk saya berbagi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Dari hasil dari coaching hari ini saya sudah menemukan itu bagaimana cara yang dapat saya aplikasikan nantinya rencana aksi yang saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi supaya anak itu lebih termotivasi lagi dalam belajar bahasa Inggris. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Tadi saya lihat Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya. Jadi sebelum kegiatan itu diakhiri, saya akan ada beberapa yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama ini ya, pada saat melakukan coaching tadi ya, yang sudah Bapak lakukan, ini indikator yang Bapak inginkan ini sudah tercapai belum tadi pada saat melakukan kegiatan coaching tadi? Iya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Sehingga Pak, alur tersebut membuat coach ini dapat memecahkan masalah Pak dan menemukan solusinya. Wah, luar biasa. Memang saya tadi memang alur dari kita memang sudah
sudah dilakukan sama Bapak, itu yang Bapak sebutkan tadi ada tujuan dan kasih masalah, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab ini. Dan kalau boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang tadi saya lakukan ke Bapak. Jadi yang pertama untuk alur ceritanya memang sudah berjalan dengan baik ya. Yang pertama, yang kedua, Bapak sudah bisa menggali informasi kepada si kucing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dan yang ketiga, kalau saya amati tadi, Bapak sudah menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat asumsi seperti itu Pak Ferry. Ya, baiklah, jadi prinsip kucing pun sudah Bapak laksanakan, sudah Bapak terapkan ya. Jadi ada kemitraan sudah tadi, yang kedua ada proses pelatih juga, prosesnya cukup laku juga Bapak tadi, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada kucingnya sehingga si kucing itu bisa menemukan strategi atau langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu yang tadi saya amati seperti itu Pak ya. Nah terus gini Pak, ini pertanyaan mungkin yang terakhir ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rida ya berdasarkan hasil kegiatan kucing tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih ya, adalah itu mengenai bagaimana ini memahami alur kita lagi secara lebih dalam Pak, sehingga dapat menerapkannya dengan kucing itu dengan lebih baik. Jadi ingin belajar atau menggali lagi tentang alur kita agar nantinya, karena Bapak kan seorang kepala sekolah, jadi diharapkan nanti pada saat melakukan supervisi kepada rekan sejawat kan bisa lebih maksimal lagi seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Nah ini setelah Bapak melakukan kegiatan kucing tadi, bagaimana perasaan Bapak tadi pas melakukan kegiatan tadi itu? Iya, perasaan saya Pak itu senang Pak, karena melihat kucing itu dapat menemukan solusinya Pak. Jadi senang sekali Pak. Jadi senang lah ya sudah dapat membantu si kucing untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Mohon maaf Pak, dari kegiatan ini kesimpulannya Pak? Kesimpulannya itu apa dari kegiatan ini Pak? Menurut Bapak itu? Iya, refleksinya itu apa? dalam kegiatan coaching tadi itu Pak, kesimpulan atau rangkuman dari saya itu alur kita ini Pak sangat baik diterapkan dalam kegiatan coaching, khususnya ini untuk teman atau rekan sejawat kita dulu Pak. Jadi yang Bapak dapatkan adalah untuk kegiatan itu sangat bermanfaat gitu. Mohon maaf Pak, ini kalau saya ada salah, mungkin untuk kegiatan pasca observasi ini saya cukupkan sekian saja. Kalau dalam mengamati saya ada keliruan dan kesalahan, saya mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Rida. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.